Selanjutnya sudah datang ini saksi ahli Anda ini. Sudah datang? Silakan. Majelis Kongres saya berhormat, saksi ahli kami sebetulnya dari tadi sudah menghubungi ruang sidang ini dan menanyakan kami untuk menyampaikan apakah riwayat hidup beliau kami sampaikan. Iya, silakan. Baik. Bapak Dr. Lintong Oloan Siahaan SHM. Betul ya. Pekerjaan mantan Ketua Hakim Tinggi PT Tun, Medan. Mau diambil sumpahnya dulu Pak dengan agama Kristen Protestan. Kalau boleh berjanji. ya. Harap sabar dulu, jadi lagi diupayakan ini. Silakan. Silakan Pak ya, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Baik Bapak sebagai ahli tentu di bidang hukum dan background Bapak adalah mantan seorang hakim di PT Tun Medan. Betul Pak ya? Betul Pak Hakim. Mohon maaf saya sebutkan aja Hakim karena ini persidangan meskipun bukan persidangan yang sesungguhnya pengadilan, tapi ini level kuasi yudisial. Nah, Hakim juga kuasi hakim. Perkenankan saya menyebut Hakim supaya persidangan ini lebih terhormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik Pak, kehadiran Bapak tentu ini sangat berpengaruh di dalam hal pengambilan keputusan kami nanti. Terima kasih. Oleh karena itu, sampaikanlah sesuatu yang terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Terima kasih yang Pertama, hal-hal apa yang kira-kira silakan saudara sampaikan, tanyalah kepada yang bersangkutan. Demikian juga termohon terbuka ruang untuk menanyakan kepada saksi ahli kita. Terima kasih. Sama-sama Anda silakan arahkan atau bagaimana. Saudara saksi ahli yang terhormat, termohon dalam pemeriksaan perkara ini dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan nomor 5 garis miring KPTS garing miring KPU garis miring tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014.
Menurut pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, partai politik yang lolos verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Kemudian di pasal 8 ayat 2 undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tepatnya di huruf F, keanggotaan partai, jumlah yang hak keanggotaan yang wajib dipenuhi oleh partai politik adalah sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota di kepengurusan yang bersangkutan. Kemudian kita menemukan bahwa dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, ternyata keputusan ini hanya semata-mata didasarkan pada hasil rekapitulasi verifikasi faktual. Perlu kiranya kami jelaskan bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 tepatnya bagian penjelasan yang kemudian dijelaskan oleh beberapa peraturan KPU seperti peraturan KPU nomor 12 tahun 2012, verifikasi itu terdiri, verifikasi partai politik calon peserta pemilu itu terdiri dari 2 macam, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, di mana ketidaklolosan dalam verifikasi administrasi mengakibatkan calon partai yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti verifikasi faktual. Dengan demikian sebetulnya ada dua tahap verifikasi, yaitu verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi pertama dulu, baru verifikasi faktual. Nah, kalau kita lihat keputusan nomor 5 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya semata-mata didasarkan pada hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual dengan mengabaikan hasil verifikasi administrasi. Pertanyaannya adalah, pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada saudara saksi ahli yang terhormat adalah, apakah keputusan ini dapat dikategorikan sebagai keputusan atau produk hukum yang mengandung cacat hukum? Kalau cacat hukum, apakah cacat hukum formal atau cacat hukum material? Apabila iya, apa konsekuensinya terhadap keputusan ini? Terima kasih. Yang Mulia, saya mohon diperlihatkan keputusan yang menjadi objek sengketa, dan juga tadi ada pasal disebutkan yang mungkin memerlukan ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap pasal itu. Coba diperlihatkan sendiri. Bagian menimbang, bagian mendengar, kemudian memperhatikan. Di sini hanya dicantumkan hasil verifikasi faktual dengan mengabaikan sama sekali hasil verifikasi administrasi. Padahal regulasi KPU sendiri membedakan dua tahapan verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mestinya, menurut hemat kami, mohon maaf ya, tulisan terhormat. Mestinya menurut hemat kami, kedua tahapan yang kami telah lalui dalam proses verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mestinya itu harus jadi bahan pertimbangan dalam penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena seperti diakui sendiri oleh pihak termohon bahwa itu adalah tahapan yang terpisah yang menjadi syarat untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan verifikasi faktual. Di sisi yang lain, kami sebagai pihak yang berkepentingan, tentu kami sudah mengeluarkan sumber daya, apakah itu waktu, pikiran, energi, segala macam, untuk menempuh kedua tahap verifikasi tersebut, sehingga buat kami itu sangat tidak adil apabila hasil verifikasi administrasi ternyata tidak dipertimbangkan dalam menerbitkan SK penetapan pemilu, penetapan peserta pemilu untuk 2014. Terima kasih. Mohon pendapat saudara saksi ahli yang terhormat.
Terima kasih. Saya akan mencoba memberikan pendapat dalam persidangan ini. Pertama, mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 KPPS KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014. Keputusan ini boleh dikatakan secara teori ini merupakan keputusan administrasi, tapi keputusan administrasi ini baru mempunyai kekuatan hukum di dalam arti final ke publik untuk dilaksanakan kalau tidak dikasih kesempatan lagi untuk menguji keabsahannya ini dari segi yuridis. Ternyata ketentuan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada keputusan ini untuk mengujinya apakah sah atau tidak, atau legal atau tidak. Secara sepintas, walaupun saya bukan detail mengetahui ini, persidangan ini adalah sedang menguji keabsahannya ini sekarang, betul nggak Pak Hakim? Kalau nggak salah kira-kira begitu. Begitu banyak yang hadir di sidang ini dengan pihak-pihak dan dengan segala proses persidangan ini adalah untuk menguji keabsahan persidangan ini. Keputusan ini baru sah nanti kalau sudah ada keputusan persidangan ini yang memperkuat, dan dia menjadi tidak sah kalau keputusan ini berpendapat ini tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan prosedur dan sebagainya. Kemudian sebelum mencapai ke sini, saya mendengar sepintas tadi ada dua tahapan, yaitu tahapan seleksi verifikasi administratif dan verifikasi faktual yang juga sudah ada diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai ini. Nah, oleh karena sebelum mencapai ini harus ada ketentuan verifikasi administratif. Keputusan verifikasi administratif ini pun menurut pendapat saya harus diberi peluang untuk mengujinya apakah sah atau tidak dari segi hukum. Saya belum tahu apakah sudah ada proses itu atau tidak. Seandainya kalau sudah lolos ini sah atau tidak dari segi hukum peristiwa, jadi logika hukumnya baru masuk ke verifikasi faktual. Nah, dalam proses ini apakah ini dilakukan atau tidak, dan apakah masih ada yang menguji verifikasi administratif itu untuk dinyatakan sah dan layak lanjut ke verifikasi faktual, saya belum tahu. Sementara itu jawaban saya di bidang ini. Jadi menurut saudara saksi ahli bahwa verifikasi administrasi itu harus keluar produk keputusan KPU. Apakah itu harus keluar? Saya tidak mempersoalkan keluar. Harus ada keputusan. Harus ada keputusan ya, dalam bentuk basic itu. Iya. Apakah itu tertulis, apakah itu tidak tertulis, tapi ada keputusan yang sebaiknya tertulis. Baru atas dasar itu melaju kalau setelah ini tidak dipersoalkan lagi. Tapi kalau ada mekanisme menguji keabsahan verifikasi faktual yang di dalam ketentuan undang-undang, itu ditempuh dulu kalau ada yang keberatan. Tapi kalau nggak ada yang keberatan, maka langsung bisa dipakai acuan. Nah, sepanjang ada yang keberatan, kalau ada mekanisme diberikan oleh undang-undang untuk menguji itu, ditempuh dulu mekanisme itu, seperti sekarang ini mekanisme menguji keputusan faktual ini. Pertanyaannya sederhana. Verifikasi administrasi harus ada keputusan, verifikasi faktual harus ada keputusan.
Lalu sebagai peserta pemilu, sebagai hasil akhir itu produk apa namanya? Ini suatu tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai hasil akhir. Yang disebut dengan prosedur administrasi itu meliputi beberapa tahapan-tahapan untuk mencapai suatu keputusan yang final. Salah satu tahapan yang memang sangat penting di sini adalah verifikasi administrasi. Itu verifikasi administrasi itu adalah suatu tahapan yang harus ditempuh untuk bisa melaju ke putusan final. Jadi kalau majelis hakim menanya saya putusan apa namanya? Putusan final. Putusan final, tapi produknya juga keputusan. Setiap keputusan itu namanya keputusan. Bagaimana bentuknya diatur oleh undang-undang. Putusan lisan pun keputusan administrasi. Polisi lalu lintas membuat prik karena ada melanggar lalu lintas, kemudian menilang, itu sudah suatu keputusan. Dan besiking, Ya, ya, basic. Jadi dalam tahap verifikasi, karena verifikasi partai politik itu adalah rangkaian dari sebuah tahapan yang nantinya akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, di dalam verifikasi partai politik, jadi kalau bicara tentang tahapan itu, verifikasi partai politik dulu untuk mencari peserta pemilu. Setelah ada peserta pemilu, baru masuk ke langkah selanjutnya yang namanya kampanye. Nah, sebelum kampanye dilakukan, maka ada proses namanya pencalonan. Siapa calon-calon anggota DPRD itu? Begitu, Pak Ahli. Jadi, kira-kira untuk mencari calon-calon anggota legislasi muncul pada tahapan pencalonan. Setelah proses tahapan pencalonan, itu namanya tahapan mereka bisa langsung proses pemungutan suara. Ya, pemungutan suara. Habis pemungutan suara ada rekapitulasi pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Satu tahapan, yaitu penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, itu punya rangkaian sub-tahapan. Ada yang bernama pendaftaran, ada yang bernama penelitian, yang di dalam penelitian itu terbagi dua, penelitian administratif dan penelitian faktual. Setelah diteliti, baru akan ada yang namanya penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di sub-tahapan verifikasi itu. Kemudian kalau sudah ditetapkan, maka diumumkan sebagai bentuk transparan kepada publik, dan publik harus mengetahui itu. Nah, apakah dalam setiap sub-sub tahapan itu cukupkah dengan berita acara saja, atau memang keputusan yang harus dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU? Tahapan-tahapan yang kecil itu, sub-tahapan itu. Nah, ini kita sedikit mungkin berbeda pemahaman mengenai keputusan ini ya. Yang disebut keputusan ya, di dalam berita acara itu pun bisa jadi keputusan itu. Jadi di dalam setiap tahapan-tahapan itu ada keputusan. Tapi apakah itu suatu keputusan yang bisa digugat? Saya berasal dari PT UN, tidak semua keputusan itu bisa digugat di PT UN. Ya kan? Karena memang keahlian saya, doktor saya di bidang penelitian, saya di bidang itu. Tetapi untuk mengeluarkan suatu keputusan yang final, tahapan-tahapan yang diharuskan oleh undang-undang itu harus dilakukan secara benar, tidak boleh ada yang diabaikan. Ini yang disebut dengan antara lain azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang dalam dunia hukum administrasi itu di negara manapun diakui. Semua tahapan-tahapan, apalagi tahapan-tahapan yang disebut di dalam undang-undang itu harus dilakukan secara benar. Kalau ada yang dilakukan secara menyimpang, itu membuat menjadi putusan akhir itu menjadi tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang bisa dibatalkan. Nah, sekarang saya lihat yang menonjol menjadi persoalan di sini adalah verifikasi administrasi. Nah,
apakah verifikasi administrasi itu sudah ada keputusannya? Apakah bentuk tertulis atau dalam bentuk berita acara? Saya tidak persoalkan sebagai ahli ya. Tapi keputusan itu ada. Apakah keputusan itu sudah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik? Nah, kalau ada yang menduga atau yang keberatan terhadap kebenarannya ini, apakah ada suatu badan tersendiri di dalam lingkungan KPU ini yang menguji itu atau tidak, sampai mengambil suatu keputusan bahwa ini perlu diubah, bahwa ini perlu diperbaiki sedikit, bahwa ini sudah sempurna, sudah bisa diteruskan kepada tahap berikutnya. Itulah yang disebut dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, kegundulannya secara benar. Ya, yang tadi dipersoalkan sama pemohon yang belum terjawab, saudara saksi ahli, terkait kebenaran keputusan ini. Jadi keputusan ini sudah ada dari yang KPU. nomor 5 ini. Ya, keputusan itu sudah ada. Salah satu frase yang ada di dalam memperhatikan itu, Ya. itu yang dijadikan dalil oleh si pemohon. Coba, betul ya, memperhatikan. Ya, memperhatikan.